Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di channel Belajar bareng Ibu Fibri. Sebelum mulai belajar, like dan share dulu boleh loh. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar lebih bersemangat lagi. Yang belum subscribe, subscribe ya. Terima kasih. Oke, materi yang akan kita pelajari bersama dalam video ini adalah pengertian fungsi eksponensial dan grafik fungsi eksponensial. Selamat belajar. Oke, mulai ya subtopiknya yang kedua yaitu tentang pengertian fungsi eksponensial. Kita mulai dari definisinya. Fungsi eksponensial adalah fungsi yang peubah bebasnya berupa pangkat. Nah, jadi ini peubah bebasnya dia berupa pangkat. Nah, bentuk umumnya itu Y sama dengan Fx. Nah, jadi bisa disebut Y, bisa disebut juga Fx sama dengan K kali A pangkat X di sini. Nah, Y itu apa? Y itu sebagai peubah tak bebas, atau di sini nanti kita sebut daerah hasil, disebut juga daerah hasil. Y sama Fx sama ya. K-nya itu konstanta. Nah, di sini berarti sembarang bilangan, bisa bilangan real, bilangan asli, bilangan rasional. Nah, A-nya ini bilangan pokok atau basis. Nah, A-nya kita sebut basis atau bilangan pokok, di mana A itu lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Nah, X-nya di sini yang diubah, yang disebut peubah atau variabel bebas. Nah, jadi intinya yang dimaksud fungsi eksponensial di sini adalah fungsi yang memuat di sini X-nya sebagai variabel atau peubah bebasnya dia berupa pangkat. Nah, di sini pangkatnya berupa variabel bebas. Nah, untuk lebih memperjelas lagi nanti Ibu akan menjelaskan ke contoh soal. Nah, perhatikan contoh berikut ya. Untuk contoh yang pertama, nah, manakah di antara fungsi berikut yang merupakan fungsi eksponen? Nah, tadi diingat fungsi eksponen itu dia berupa Y sama dengan K kali A pangkat X. Ini yang harus diingat. X-nya di sini dia sebagai pangkat. Peubah bebasnya atau variabel bebasnya dia berupa pangkat. Kita cek yang A. Y sama dengan 2 pangkat X. Kita lihat X-nya di sini. Nah, variabel X-nya di sini dia berupa pangkat. Berarti ini termasuk fungsi eksponensial. Untuk yang B, Y sama dengan X pangkat 4. Lihat X-nya di sini. Dia berupa pangkat tidak? Tidak. Di sini X tidak sebagai pangkat. Maka bukan fungsi eksponensial. Paham ya, bisa dimengerti. Jadi X di sini dia tidak berupa pangkat, maka Y sama dengan X pangkat 4 bukan merupakan fungsi eksponen. Kemudian yang C, Y sama dengan 4 pangkat negatif X. Nah, lihat
X-nya, variabel X-nya ini dia berupa pangkat, berarti ini termasuk fungsi eksponensial. Kemudian yang D, kita cek. Y sama dengan 1 pangkat X. Dilihat di sini X-nya dia sebagai pangkat. Tapi di sini basisnya atau bilangan pokoknya 1. Padahal tadi di syaratnya, pada syarat fungsi eksponensial, A atau bilangan pokok di sini tidak boleh sama dengan 1. Berarti di sini bukan fungsi eksponen. Karena basisnya sama dengan 1. Jadi nggak boleh di sini bilangan pokoknya atau basisnya itu sama dengan 1. Kemudian yang E, Y sama dengan X pangkat X. Nah, di sini bukan merupakan fungsi eksponen. Bukan, kenapa? Karena di sini yang menjadi permasalahannya adalah dia X, di sini dia sebagai basis juga. Nggak boleh di sini ada X dia sebagai basis. Variabel bebasnya hanya harus berupa pangkat. Jadi di sini bukan fungsi eksponen. Kemudian yang F, fx sama dengan 3x dikurangi 5. Jelas di sini bukan ya? Karena di sini x-nya dia tidak berupa pangkat, bukan pangkat x-nya, hanya variabel bebas biasa saja, bukan berupa pangkat. Dan yang G, fx sama dengan 3x pangkat negatif 5. Nah, di sini x-nya juga merupakan pangkat, maka dia juga bukan fungsi eksponen. Ya, nah ini A sampai G ini kamu bisa pahami lagi kenapa tidak termasuk fungsi eksponensial. Kenapa yang ini termasuk fungsi eksponensial? Jadi harus benar-benar dipahami dari bentuk umumnya di sini ya. Y sama dengan K kali A pangkat X. K-nya itu konstanta, A-nya itu basis atau bilangan pokok. Dia A-nya tidak boleh sama dengan 1, tapi harus lebih dari 0. Nah, X-nya di sini variabel bebasnya dia berupa pangkat. Oke, lanjut ke contoh selanjutnya, masih menganalisis apakah fungsi eksponensial atau bukan. Yang H, fx sama dengan 3 pangkat x kurangi 5. Nah, x-nya di sini berupa pangkat, maka dia termasuk fungsi eksponensial. Kemudian yang I, fx sama dengan x pangkat 5. Fungsi eksponensial bukan? Ya, bukan ya. Karena di sini x-nya bukan berupa pangkat, bukan fungsi eksponen. Kemudian yang J, fx sama dengan x ditambah 1 dipangkatkan 5. Jelas di sini ya, x-nya dia bukan berupa pangkat, jadi bukan fungsi eksponen. Nah, bisa dipahami ya untuk membedakan mana yang termasuk fungsi eksponen, mana yang bukan. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, untuk contoh yang kedua, pada si contohnya lagi untuk fungsi eksponensial. Nah, jika diketahui fx sama dengan 2 pangkat x, tentukan hasil pemetaan untuk x sama dengan negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Nah, kita mau menentukan pemetaannya. Langkahnya bagaimana? Biar lebih mudah untuk melihatnya, kita buat tabel. Ini x, fx-nya sama dengan 2 pangkat x. Nah, x-nya kita masukkan, x-nya itu negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Kita cari fx-nya. Fx-nya 2 pangkat x. Nah, untuk 2 pangkat, ketika x-nya sama dengan negatif 2, berarti kita ganti 2 pangkat negatif 2. X-nya diganti dengan negatif 2. Masih ingat pangkat negatif? Kita ubah menjadi pangkat positif bagaimana? Di 1
per 2 pangkat 2 sama dengan 1 per 4. Ganti X-nya dengan negatif 1, berarti 2 pangkat negatif 1 berubah menjadi pangkat positif 1 per 2 pangkat 1 sama dengan 1 per 2. Ketika X-nya 0, berarti 2 pangkat 0, 2 pangkat X, X-nya kita ganti 0, berarti 2 pangkat 0 sama dengan berapa? Ya, 1. Kemudian ketika X-nya sama dengan 1, berarti 2 pangkat 1 sama dengan 2. Ketika X-nya 2, 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah. Jadi, hasil pemetaannya adalah secara berurutan ya, dimulai dari yang paling kecil itu 1 per 4, 1 per 2, 1, 2, dan 4. Udah ya. Jadi kalau untuk mencari pemetaan, kita tinggal masukkan X-nya ke dalam fungsi eksponensial. Ganti X-nya di sini dengan X yang diinginkan di soal. Oke, untuk contoh yang ketiga, jika diketahui fx sama dengan 3 pangkat x, nilai dari yang A f2, yang B fa. Yuk kita kerjakan sama-sama. Untuk yang A dulu, fx sama dengan 3 pangkat x, fx 3 pangkat x, berarti kalau f2 sama dengan 3 pangkat 2. Di sini X, di sini X. Kalau di sini X-nya dirubah menjadi 2, otomatis X-nya yang tadi sebagai pangkat kita ganti juga dengan 2. Berarti sama dengan berapa? 9. Kemudian yang B, F A sama dengan, kalau tadi F2 itu sama dengan 3 pangkat 2, berarti kalau FA sama dengan 3 pangkat A. Gampang kan? Yang ketiga, kita akan belajar tentang grafik fungsi eksponen. Grafik fungsi eksponen. Nah, di sini grafik, berarti di sini kita akan menggambar sebuah grafik pada bidang koordinat kartesius. Nah, untuk lebih mempermudah, langsung ke contoh soal aja ya. Contohnya, gambarlah grafik fungsi Y sama dengan 2 pangkat X di sini. Oke. Langkah menggambarnya, untuk menggambar grafik fungsi Y sama dengan 2 pangkat X di sini. Nah, langkahnya kita harus menentukan X-nya terlebih dahulu. Nah, karena suatu titik pada koordinat kartesius kan butuh X dan Y. Kok butuh ordinat dan butuh absis. Absisnya itu X, Y-nya itu sebagai ordinat, kita butuh X di sini. Nah, karena X-nya tidak ditentukan di soal itu berapa, kita boleh pakai sembarang nilai X. Nah, X yang paling mudah, kamu pakailah X-nya bilangan bulat. Biar kelihatan gambarnya, biar adil. Nah, X-nya juga harus berupa bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Jadi nanti terlihat dengan jelas gambarnya. Nah, di sini misalkan kita mulai X-nya dari X negatif 2. Boleh-boleh saja dari negatif 2. Kamu mau mulai dari negatif 3 boleh. Yang lebih mudah, pakailah yang bilangan bulat.
negatif 1, 0, 1, dan 2. Cukup. Ini cukup. Nah, sekarang kita masukkan Y-nya. Y sama dengan 2 pangkat X. Kita ganti X-nya dengan variabel X di sini. Yang di sini pertama 2 pangkat negatif 2. 2 pangkat X. X-nya kita ganti negatif 2. Berarti 2 pangkat negatif 2. Coba menjadi pangkat positif. Berarti 1 per 2 pangkat 2 sama dengan 1 per 4. Kemudian ketika X-nya negatif 1. Berarti 2 pangkat negatif 1. Berarti 1 per 2 pangkat 1. Atau bisa tulis 2. Berarti setengah. Kemudian 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, kita sudah peroleh dalam bentuk tabel. Artinya titik-titik di sini nanti yang akan kita masukkan ke dalam koordinat kartesius. Nah, titik-titik yang diperoleh berapa? Titik-titik yang diperoleh. Nah, bacanya jangan sampai terbalik. X, Y, atas, bawah. Berarti di sini ada negatif 2,1/4. Kemudian ada negatif 1,5. Kemudian 0,1. Kemudian 1,2. Dan yang terakhir 2,4. Jadi titik-titik inilah nanti yang akan kita gambar pada koordinat kartesius. Oke, kita akan gambar grafiknya ya. Bu Febri tulis lagi di sini titik-titik yang diperoleh tadi itu negatif 2,1/4, negatif 1,5, 0,1, 1,2 dan 2,4. Kita akan letakkan titik-titiknya pada bidang koordinat kartesius. Oke, yang pertama negatif 2,1/4. Nah, X-nya negatif 2, Y-nya 1/4. 1/4 seberapa sih? Nah, kalau ini di sini kita bagi 2, berarti di sini itu setengah. Berarti 1/4 itu separuhnya lagi. Jadi di sini ya. Ini negatif 2,1/4. Kemudian negatif 1,5. Setengahnya di sini di negatif 1. Di sini. Kemudian 0,1 di sini. 1,2. X-nya 1, Y-nya 2. Di sini. Kemudian 2,4. Di sini. Nah, setelah titik-titiknya kita gambar, kemudian untuk menggambar grafiknya tinggal kita hubungkan ke semua titiknya. Nah, karena ini berupa grafiknya itu berupa kurva mulus yang dihubungkan. Nah, kita perpanjang. Nah, inilah yang disebut grafik fungsi eksponen untuk Y sama dengan 2 pangkat X. Perlu diingat untuk grafik fungsi eksponensial di sini ketika diperpanjang dia tidak akan memotong sumbu X untuk grafik fungsi eksponensial di sini ya. Jadi ketika kamu perpanjang, ketika kamu menggambar, hati-hati ketika memperpanjang jangan sampai memotong sumbu X karena tidak akan berpotongan di sumbu X. Kemudian ketika kamu menghubungkan titik-titiknya di sini harus berupa kurva mulus, bukan patah-patah seperti ini. Salah ya, kalau berupa kurva yang patah-patah seperti ini salah. Ini salah. Harus berupa kurva mulus. Jadi titik-titik yang diperoleh masukkan ke bidang koordinat kartesius, kemudian dihubungkan. Jadilah sebuah grafik. Kalau tadi bagaimana cara menggambar grafik, nah contoh
Yang kedua ini kita disuruh menentukan fungsi dari grafik di bawah ini adalah ada grafiknya. Kamu disuruh menentukan fungsi eksponennya. Kebalikannya dari yang tadi. Tadi ada fungsinya, kamu disuruh menggambar grafik. Sekarang soalnya ada grafiknya. Nah, fungsi yang sesuai yang mana? Nah, langkahnya bagaimana? Langkahnya kuncinya adalah kamu harus menentukan titik yang mudah ditentukan koordinatnya di sini. Ambil di sini titik di sini. Berapa di sini? 1,4. Titik di sini 2,16. Nah, ini sebagai patokan. Jadi ketika ada grafik, langkah pertamanya lihat titik yang bisa ditentukan jelas koordinatnya. Kemudian langkah kedua, kita coba-coba masukkan ke pilihan gandanya di sini. Nah, untuk yang A kita cek. Artinya ketika X-nya diganti dengan 1, misalkan 1,4. Untuk yang A fungsinya Y sama dengan 4 pangkat X. Kita pakai koordinat 1,4 di sini. Artinya ketika X-nya 1, Y-nya harus 4. Kalau tidak 4 berarti A salah. Kita masukkan. Berarti Y sama dengan kita ganti X-nya dengan 1. 4 pangkat 1. Berapa 4 pangkat 1? 4. Ternyata di sini Y-nya sama dengan 4. X-nya 1, Y-nya 4. Berarti memenuhi. Berarti jawabannya yang A. Misalkan kita mau cek yang B, boleh-boleh saja. Misalkan nggak percaya nih, cek yang B. B itu fungsinya Y sama dengan 3 pangkat X. Misalkan kita ambil titiknya 1,4, kita coba lagi. Y sama dengan X-nya kita ganti dengan 1,4. Berarti di sini X-nya kita ganti dengan 1. Y sama dengan 3 pangkat 1. Y sama dengan 3. Nah, di sini Y-nya 3, padahal yang diminta 4. Tidak sama, maka B bukan jawabannya. Jadi jawabannya yang A. Soal nomor 3. Grafik fungsi dari Y sama dengan 2 pangkat X ditambah 2 adalah. Nah, kalian perhatikan masing-masing grafik dari setiap pilihan gandanya ya. Oke, kita bahas contoh yang ketiga. Nah, ada grafiknya tadi sudah Ibu sebutkan, soalnya ada fungsinya. Kita disuruh menentukan grafik fungsi yang mana yang sesuai dengan fungsi eksponennya. Nah, fungsi eksponennya kan Y sama dengan 2 pangkat X ditambah 2. Cara cepatnya kita lihat dalam opsi pilihan gandanya, ternyata X-nya hanya sampai 2, yang dipakai 0, 1, dan 2. Ya sudah, kita ambil X-nya. Untuk X sama dengan 0, untuk X sama dengan 1, dan X sama dengan 2. Kita masukkan atau kita substitusi X-nya ini ke fungsi eksponennya. Untuk X sama dengan 0, berarti Y sama dengan 2 pangkat 0 tambah 2. Berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kemudian yang kedua, Y sama dengan, untuk X sama dengan 1, berarti 2 pangkat X-nya di sini kita ganti dengan 1, berarti 1 tambah 2 sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, untuk X-nya sama dengan 2, Y sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jadi titik-titiknya kan X, Y di 0,4, kemudian 1,8 dan 2,16. Nah, kita lihat dari pilihan gandanya A sampai E, mana yang memuat titik-titik di sini? Mana jawabannya? Ternyata jawabannya yang E.
Terima kasih yang sudah ikut belajar bareng Ibu Fibri. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Semoga bermanfaat.